Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester 1 atau semester ganjil pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah tahun ajaran 2025-2026 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Adapun pelaksanaannya nanti biasanya di akhir tahun, yaitu di bulan Desember tahun 2025. Baik, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Kita scroll ke atas. Ya. Gambar di atas merupakan salah satu contoh karya sastra yang disebut A. Pantun, B. Gurindam, C. Akrostik, D. Syair. Ya, kita lihat di sini ada kata Iqbal. I. Ingin tahu segala sesuatu itu sifatku. K. Kalau dewasa nanti ingin menjadi guru. B. Badminton, olahraga kegemaranku. A. Aceh adalah daerah asalku. L. Lugas dan tegas itu perkataanku. Ya, sahabat belajar semuanya, gambar ini merupakan sebuah syair yang mana yang dibentuk dari rangkaian huruf yang mengawali. Nah, ini ada kata Iqbal. Nah, ini. Dan ini dijabarkan dari masing-masing huruf yang mengawali. Dan ini merupakan akrostik, sahabat belajar semuanya, yaitu sebuah syair atau puisi juga mungkin yang dibentuk dari rangkaian huruf yang mengawali atau mengakhiri. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, nomor 2, Tony adalah anak yang titik-titik. Ia sering membuat temannya tertawa dengan tingkah lucunya. A. Pandai, B. Supel, C. Jenaka, D. Optimis. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini Kak Tony merupakan anak yang sering membuat temannya tertawa dan dengan tingkahnya yang lucu. Ini menunjukkan bahwa Tony adalah anak yang jenaka. Jadi di sini kita isi yang tepat adalah jenaka, sehingga jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 3. Sinonim kata cermat adalah A. Teliti, B. Rajin, C. Pandai, D. Giat. Ya, sahabat belajar semuanya, sinonim dari kata cermat, sinonim itu adalah persamaan arti kata. Nah, di sini sinonimnya adalah dari cermat, yaitu teliti. Jadi cermat dan teliti itu sama, artinya sama, cuman katanya memang beda. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 4. Si pemalas ini selalu datang terlambat. Makna dari awalan B pada kalimat di atas adalah A. Menyatakan profesi, B. Menyatakan sebab, C. Menyatakan sifat, D. Menyatakan akibat. Ya, sahabat belajar semuanya, si pemalas, awalan dari B ini menunjukkan bahwa anak ini itu sifatnya malas. Oleh karena itu jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya, yaitu menyatakan sifat, bahwa sifat anak ini yang datang terlambat ini adalah sifatnya malas. Soal nomor 5, sahabat belajar semuanya. Dika berambut ikal. Kemudian di sini Dikta berambut lurus. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A tetapi, B dan C namun, D sedangkan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini Dika itu berambut ikal, kemudian Dikta temannya itu berambut lurus. Nah, karena ini ada perbedaan dari ikal dan lurus, maka kata yang tepat, dan ini merupakan
kalimat majemuk. Nah, di sini yang tepat adalah sedangkan, sehingga jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Dika berambut ikal, sedangkan Dikta berambut lurus. Nah, seperti itu. Soal nomor 6. Salah satu unsur intriksi cerita adalah A. Latar belakang, B. Alur, C. Judul, D. Nama penulis. Ya, sahabat belajar semuanya, salah satu unsur intriksik, yaitu unsur yang ada di dalam cerita, yaitu adalah alur, sahabat belajar semuanya. Adapun untuk latar belakang, judul, dan nama penulis itu merupakan unsur ekstrinsik. Jadi yang intrinsik adalah alur. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Kado itu menggelitik tanganku untuk segera membukanya. Majas yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah A. Hiperbola, B. Metafora, C. Personifikasi, D. Alegori. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini kata intinya adalah menggelitik tanganku. Di sini kado itu merupakan sebuah benda yang mana di sini memiliki sifat seperti manusia, yaitu menggelitik tanganku. Lah ini, padahal ini adalah benda. Lah ini merupakan kiasan yang mana disebut dengan majas personifikasi. Karena apa? Majas personifikasi itu merupakan bahasa yang digunakan oleh benda atau makhluk hidup selain manusia, tapi seolah-olah seperti sifat manusia. Yang dari ini contohnya adalah menggelitik tanganku, lah seperti itu. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 8. Ya, kapan buku ceritaku akan kamu kembalikan, Rizka? Tanya Martha kepada Rizka. Kalimat di atas merupakan kalimat A tanya, B tidak langsung, C langsung, D perintah. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini jawabannya adalah kalimat langsung. Karena apa? Di sini ciri-cirinya ada tanda petik 2, kemudian diikuti dengan tanya Martha kepada Rizka. Lah ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan Martha kepada Rizka dengan kalimat kapan buku ceritaku akan kamu kembalikan, Rizka. Nah, karena di sini ada tanda petiknya, diapit dengan tanda petik, kemudian dengan diikuti kata yang dilakukan oleh Martha kepada Rizka, maka ini merupakan kalimat langsung, sahabat belajar semuanya. Kalau kalimat tanya, ini cukup ini saja tanpa ada tanda petik, diapit tanda petik, dan keterangan apa yang dilakukan Martha ini. Kemudian berikutnya, sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas soal nomor 9. Ya, di sini ada sebuah buku yang berjudul Aku Sayang Binatang. Gambar di samping merupakan salah satu contoh buku A. Fiksi, B. Non fiksi, C. Kamus, D. Ensiklopedia. Ya, sahabat belajar semuanya, ini merupakan sebuah cerita yang dilakukan oleh seorang anak bahwa dia adalah sayang binatang. Ini menunjukkan contoh buku fiksi, sahabat belajar semuanya. Berikutnya, sahabat belajar semuanya, saya jelaskan ya, untuk buku fiksi itu berarti buku yang berisi kejadian tidak nyata, atau sebaliknya untuk non fiksi itu berarti nyata. Selanjutnya, soal nomor 10. Bagian depan buku biasanya memuat tentang A. Jumlah halaman dan isi, B. Judul dan nama pengarang, C. Jumlah bab dan judul, D. Ilustrasi dan isi. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini bagian depan buku ya, bagian depan buku itu biasanya berisi tentang ada judul, kemudian ada nama pengarang. Lah, kalau di sini tadi, jadi di sini jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Kalau di sini tadi contohnya judul buku, ini judul bukunya,
kemudian ini ada nama penulis atau pengarangnya. Jadi memang jawabannya adalah B, ada judul dan nama pengarang yang terdapat pada bagian depan buku. Seperti itu sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 11 ya. Teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu disebut teks. A. Deskripsi, B. Narasi, C. Persuasi, D. Prosedur. Ya sahabat belajar semuanya, karena di sini teks ini berisi tujuan dan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu, maka ini disebut dengan teks prosedur. Jadi jawabannya adalah D sahabat belajar semuanya. Ya, berikutnya kita ke soal nomor 12 sahabat belajar semuanya. Minumlah obat 2 kali 1 sesudah makan. Maksud dari petunjuk tersebut adalah A. Minumlah obat 1 hari 2 kali sesudah makan. B. Minumlah obat 2 hari sekali sesudah makan. C. Minumlah obat setiap hari sesudah makan. D. Minumlah obat 2 kali sesudah makan. Ya sahabat belajar semuanya, kata ini minumlah obat 2 kali 1 sesudah makan, ini menunjukkan bahwa angka yang pertama ini menunjukkan berapa kali untuk diminum, kemudian 1 ini menunjukkan lama waktunya, yaitu 1. Kalau 1 berarti 1 hari, berarti 2 kali dalam sehari. Maka di sini yang tepat adalah A sahabat belajar semuanya. Minumlah obat 1 hari 2 kali sesudah makan. Jadi sekali lagi ini 2 kali dalam waktu 1 hari. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 13. Kata dasar dari menulis adalah A. Nulis, B. Tulis, C. Tulisan, D. Penulis. Ya sahabat belajar semuanya, kata dasar dari menulis itu adalah tulis. Jadi jawabannya adalah B sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 14. Masuk bihun yang sudah lunak. Imbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. An, akhiran an, B. akhiran lah, C. akhiran kan, D. akhiran i. Ya sahabat belajar semuanya, di sini imbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah akhiran an. Karena apa? Ini merupakan kalimat perintah ya. Di sini ada tanda seru, jadi ini merupakan kalimat perintah. Berarti masukkan bihun yang sudah lunak. Jadi jawabannya adalah A sahabat belajar semuanya. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 15 ya. Penulisan nama kota dan tanggal surat yang benar adalah A. Surabaya, ini ada titik koma, kemudian 28 Juli 2024, kemudian yang B ada titik saja, kemudian C ada titik 2, kemudian D ada koma, baru tanggalnya. Dan di sini yang tepat sahabat belajar semua adalah yang D, bahwa untuk nama kota dan tanggal surat yang benar itu kita setelah nama kota kita kasih koma baru tanggalnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 16. Pantai Ora memiliki panorama yang sangat indah. Pasirnya putih bersih, air lautnya biru jernih. Pantai ini sering disebut sebagai surga duniawi. Keindahan pantai ini semakin mempesona dengan deretan pohon kelapa hijau. Daunnya melenggok ke kanan dan ke kiri bagaikan penari yang gemulai. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Keindahan deretan pohon kelapa di Pantai Ora, B. Panorama Pantai Ora, C.
C. Pasir putih pantai ora. D. Penari di pantai ora. Ya sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini pantai ora memiliki panorama yang sangat indah. Jadi di sini jawabannya adalah panorama pantai ora. Adapun untuk di sini pasir putihnya bersih, air lautnya biru jernih. Ini hanya memperjelas dari ide pokoknya, yaitu panorama yang sangat indah ini. Nah, jadi ide pokoknya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 17. Kata tanya yang tepat digunakan untuk menanyakan tempat adalah A. Apa, B. Siapa, C. Di mana, D. Bagaimana. Ya sahabat belajar semuanya, kata tanya yang tepat digunakan untuk menanyakan tempat jelas yaitu di mana. Kalau siapa untuk menanyakan orang, kalau apa untuk menanyakan benda, kemudian D. Bagaimana itu untuk menanyakan bagaimana dia melakukan sesuatu lah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Untuk menanyakan tempat kita menggunakan kata di mana. Berikutnya sahabat belajar semuanya, ya, idiom dari naik daun adalah A. Kerja keras, B. Terkenal, C. Pantang menyerah, D. Sombong. Ya, naik daun itu idiomnya atau persamaannya yaitu terkenal. Jadi jawabannya adalah B. Jadi jika ada orang itu lagi naik daun, berarti orang itu lagi terkenal atau nama kerennya sekarang adalah viral, seperti itu. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 19. Pewawancara ingin mendapatkan informasi tentang menu minuman yang paling laku. Pertanyaan yang tepat diajukan kepada narasumber adalah A. Apa menu yang paling mahal di kedai ini? B. Di mana saya bisa memesan minuman ini? C. Mengapa harga minumannya sangat mahal? D. Apa menu minuman yang paling banyak dipesan di kedai ini? Ya sahabat belajar semuanya, di sini pewawancara ingin mendapatkan informasi tentang menu minuman yang paling laku. Jadi di sini yang tepat adalah apa menu minuman yang paling banyak dipesan di kedai ini. Jadi jawabannya adalah D, karena di sini pewawancara ingin mendapatkan informasi tentang menu minuman yang paling laku. Selanjutnya soal nomor 20. Hal yang perlu ditulis dalam teks deskripsi berdasarkan hasil wawancara adalah A. Nama tokoh, B. Isi wawancara, C. Judul wawancara, D. Tempat wawancara. Ya sahabat belajar semuanya, di sini hal yang perlu ditulis dalam teks deskripsi berdasarkan hasil wawancara adalah isi dari wawancara tersebut. Oleh karena itu di sini jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Baik sahabat belajar semuanya, demikian tadi pembahasan bagian pertama untuk soal asesmen sumatif akhir semester 1 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Adapun untuk angka Romawi 2, istilah titik-titik dan uraian itu nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan sahabat Sams channel, sahabat belajar kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.